Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Ibu Siti Nurrohmah selaku Kepala Sekolah SDN 1 Batur Agung sekaligus calon guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Batur Agung yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga bisa berkumpul di ruangan kelas SDN 1 Batur Agung ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita haturkan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Batur Agung, khususnya kepada Ibu Siti Nurrohmah. Sebelum kita memulai acara di pagi hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ini juga bertepatan dengan bulan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Mari sejenak kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dimohon duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkanlah saya di hadapan jenengan semua sebelumnya memperkenalkan diri dulu deh. Kalau kemarin pada PI1 mungkin sebagian ada yang sudah kenal dengan saya karena kemarin masih masa liburan sekolah, mungkin belum hadir semua Bapak Ibu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya cukup singkat ya, Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud tidak ada tambahnya MD ya. Kalau MD kemarin gagal nyapres cawapres ya. Kalau sekarang gagal cawapres tapi nyalon PP alhamdulillah keterima ya. Saya bekerja di SD Negeri Manggarai sebagai kepala sekolah Bapak Ibu. Ya, kepala sekolah kemarin satu angkatan dengan Bu Siti
Itu di kalau jenengan mau ke Godong itu ada SMA Merapen, itu ada gang sekitar 1 kilo, 1 kilo setengah itu Manggar Wetan, ya di Manggar Wetan. Tetapi saya domisili di Demak, KTP saya Demak, Bapak Ibu. Tapi cuma batas sama jalan, ya dipisah sama jalan raya. Jalan raya itu kalau kanan Godong, kiri sudah ikut Demak, tepatnya di Paseban. Ada yang tahu Seban, Bapak Ibu? Paseban itu sebelum Godong, sebelum Pasar Hewan. Kalau jenengan mau ke Purwodadi, itu kiri jalan ada pom bensin Mangunrejo, itu desa saya. Desanya Mangunrejo, dusunnya Paseban. Tahu nggih, depan Pasar Hewan tuh ada pom baru itu. Nah, itu desa saya. Monggo nanti kalau mau Purwodadi bisa itu ya mampir di Paseban. Itu hanya perkenalan singkat Bapak Ibu, nanti mungkin kalau bertemu di jalan monggo disapa, okay, supaya kita bisa saling mengenal. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, ini jenengan sebetulnya banyak kegiatan, okay. Nah besok Senin depan sudah ada jambore kalau nggak salah Bu, okay. Jambore ranting, ini jadwale ngelatih, jadwale gawe pager, gawe wes dadak bunga. Biar tahu sendiri kan kesibukan kalau mau jambore itu seperti apa Pak Ibu ya, harus ngetekke dana, tenaga dan sebagainya itu pasti ya. Tapi ini mohon maaf kita nanti sekitar 1 jam sampai 2 jam kita berdiskusi di sini Bapak Ibu ya. Karena memang saya sebagai pengajar praktek. Apa itu pengajar praktek Bapak Ibu ya? Pengajar praktek itu adalah dari bagian dari program pendidikan guru penggerak yang bertugas mendampingi CGP. Nah, kebetulan CGP saya adalah Bu Siti Nurrohmah. Jadi selama 6 bulan ke depan saya mendampingi beliau, memberi umpan balik dan mendampingi di loka dan sebagainya. Jadi nanti saya selama 6 kali ke sini, jadi jangan bosan. Pak Mahfud ordinarnya iki lapor. Emang sudah tugas dari BPGP Bapak Ibu ya. BPGP itu yang dulunya itu LPKS, sekarang menjadi Balai Besar Guru Penggerak, itu ada di sebelum Solo itu mana namanya? Karanganyar ya, masih masuk itu ya. Memang tugasnya seperti itu Bapak. Jadi nanti jangan bosan, ini baru kedua, nanti saya masih 4 kali ke sini. Ya PI itu sudah tugas sebagai pengajar praktek Bapak Ibu. Nah, saya cuma menyemangati Bapak Ibu. Kebetulan di sini yang baru pendidikan guru penggerak adalah Bu Siti Bu ya. Lainnya belum. Monggo ini yang terutama yang masih muda-muda. Nah, saya pengen semangatnya masih muda nggak apa-apa. Monggo nanti kalau ada pendaftaran Bapak Ibu segera daftar. Karena manfaatnya banyak sekali. Selain untuk siswa, selain untuk kita sendiri, juga untuk karir. Kalau sekarang itu sertifikat guru penggerak itu katanya ada tiket emas, golden ticket. Kenapa dinamakan golden ticket? Yang pertama, jenengan nanti kalau PPG, ada undangan PPG, sudah mempunyai sertifikat guru penggerak, itu nanti jenengan tidak bisa ikut pendidikan PPG. Langsung tes, lupa saya. Langsung tes, gitu aja. Itu. Yang kedua, golden ticket untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, karena syaratnya adalah harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Nanti jangan bilang wah aku cuma P3K Pak. Enggak, P3K sudah ada undang-undangnya, bisa kepala sekolah, bisa PS. Wong nanti kan CPNS juga habis loh, PNS semua kan. Emang sekarang angkatan guru kelihatannya sudah tidak ada PNS, semua P3K. Jadi semua nanti Kadin, PS, Kabid mungkin P3K semua. Jadi monggo yang masih mempunyai kesempatan sing nom-nom daftar saja Bapak Ibu, okay? Saya dulu CGP angkatan 7 juga tidak mengira bisa menjadi kepala sekolah, karena memang di Godong itu baru 2 yang punya sertifikat guru penggerak. Akhirnya disalonkan ya nggak apa-apa, memang syaratnya harus itu. Ya, kemarin kan Bu Siti belum, kalau nggak mengikuti pendidikan kan katanya 4 tahun Bu ya. Nah, 4 tahun mau nggak mau ya mengikuti, ya, karena harus mencari sertifikat emas. Kalau sudah punya sertifikat nanti 4
periode. Jadi 4 kali 4 nanti 16 tahun kalau nggak salah. Kalau nggak punya sertifikat itu yang sudah menjadi kepala sekolah, katanya cuma 4 tahun. Tapi kan masih banyak kekurangan. Mungkin nanti ada peraturan lagi, nanti kurang mungkin akan diperbantukan lagi yang dari selain guru penggerak. Kalau yang P3K itu juga bisa, tapi syaratnya kepala sekolah di SD itu, di sekolah itu sendiri. Karena kontraknya adalah di SD itu. Itu kalau P3K. Tapi kemarin juga sudah ada pembukaan PS untuk P3K. Ada Bapak Ibu nanti yang kalau mau mendaftar. Tapi syaratnya juga harus sudah mempunyai guru penggerak seperti itu. Jadi manfaatnya banyak Bapak Ibu, monggo nanti jangan khawatir, terutama ibu-ibu ini wah kok ibu waktu piye. Kadang kok rukol kadang enggak waktu ya, rukol kadang jam 1, kadang malam, kadang anaknya rewel. Nah, anak rewel kadang bojone sing rewel ya. Enggak apa-apa, nanti bisa diatur ya. Terus loka karya pendampingan itu selama 6 bulan. Memang kalau belum dijalani lah, piye Pak rek ngono aku iso ora, pasti bisa. Pasti bisa kalau ada kemauan pasti bisa Pak Ibu. Monggo ya. Jadi intinya jenengan kalau ada program dari pemerintah apa saja ikuti. Pasti nanti akan kembali kepada kita. Saya dulu dari 2014 itu ada PKB, instruktur PKB, kemudian ada sim belajar, guru inti saya ikuti semua. Kemudian guru penggerak, sekarang PP, agar melu lulus perang, saya ikuti semua. Alhamdulillah nanti akan manfaatnya kembali kepada kita. Jadi nanti kalau Oktober kan nanti sudah pergantian presiden, sudah Pak Prabowo kalau nggak salah. Kita belum tahu apakah nanti Pak Nadiem masih menjadi menteri atau tidak. Nah yang mana kan khawatirnya nanti guru penggerak masih enggak, itu yang nggak tahu karena nanti adalah program dari menteri yang baru. Nanti kalau ada program guru kan guru bergerak, nanti program guru meloncat juga ikuti nggak apa-apa. Bahwa program guru apa saja ikuti Bapak Ibu. Karena setiap menteri pasti pengen punya program baru pasti. Kurikulum berubah pasti. Jadi ojo kaget kok selagi melaku ini kakak 13 akan melakukan enak-enaknya ganti meneh merdeka, seperti itu. Jadi guru sekarang jangan kagetan. Wes emang masanya harus berubah ya. Pejabat berubah, peraturan berubah itu seperti sudah biasa Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu saya sebagai PP hanya bisa menyemangati, nanti juga Bu Siti juga bisa menyemangati guru-gurunya supaya bisa ikut guru penggerak gitu Bapak Ibu. Nah, untuk diskusi hari ini Bapak Ibu, mengapa jenengan dikumpulkan? Ya, karena memang PI2 ini memang yang paling ribet mengumpulkan banyak guru. Nanti juga ada satu lagi Bu Siti, jenengan ngumpulin guru tapi tidak ada saya. Ya sama di syuting nanti adalah diseminasi budaya positif. Nanti juga ada. Ya, nanti juga ada tapi guru saja. Saya tidak ikut. Kalau yang ikut cuma ini saja. Untuk kali ini Bapak Ibu nanti jenengan diajak berdiskusi analisis visi dan prakarsa bersukan di sekolah. Jadi visi dari sekolah jenengan SDN 1 Batur Agung itu apakah sudah berpihak kepada murid? Apakah sudah berpusat kepada murid? Belum, nanti dianalisis bersama-sama dengan Bu Siti. Kalau belum, nanti apakah perlu diganti? Apakah tidak? Kalau tidak sudah berarti ya tidak perlu diganti Bu. Terus kemudian nanti visi dari guru penggeraknya Bu Siti juga diungkapkan ya. Nanti pokoknya ikuti yang dipaparkan oleh Bu Siti. Ya, aku nah bingung wis nyampe ice breaking belum Bu? Nah, ice breaking mau ben ora anak anu ki jane ice breaking juga nanti ben ora sepanang ben ora ngantuk ya. Nanti juga di guru penggerak itu ada namanya KSE Bapak Ibu. Berarti pembelajaran sosial emosional. Jadi bagaimana nanti kalau jenengan ngajar ke ono murid angop, jangan biarkan. Berarti jenengan stop, jenengan isi dengan ice breaking dan sebagainya. Murid itu tidak ngantuk dan sebagainya. Namanya pembelajaran sosial emosional. Nanti di guru penggerak juga ada di modul 3 atau 2 kalau nggak salah. Ya, jadi di pendidikan guru penggerak itu sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu. Jadi jangan aku
Wis ngene wae wis penak, wis sertifikasi ya, wis ngene aja wis penak. Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Monggo kita tingkatkan kompetensi kita sebagai guru. Untuk itu Bapak Ibu nanti sekitar 1 jam ke depan dipimpin oleh Bu Siti. Sudah siap ya Bu Siti ya? Sudah siap. Nanti monggo ikuti saja diskusinya. Nanti kon maju suruh jawab ya, jawab sebisanya. Nanti juga ada pembacaan puisi dan sebagainya. Mungkin sudah latihan gue tadi malam karena pembacaan puisi dari Bung Karno. Hanya itu Bapak Ibu pengantar dari saya, yaitu sebagai pengajar praktek CGP Angkatan 11. Jadi jangan bosan nanti kalau saya masih 4 kali ke sini Bapak Ibu. Tapi saya belum kerasake dalan nganu Pak. Apa dalan nganu tak rasake ya. Soalnya sama kemarin tuh lebih rono neh kula. Pas pulang. Pas pulang. Ya pas pulang. Apa kerasake dalan apa jenenge wi? Dalan jembatan apung rasanya kaya apa? Kemarin hujan pas Pak Dian. Hujan. Tapi pas Pak Dian kan hujan. Oh iya, gak berani. Itu kemudian nanti setelah Bu Siti nanti ada minta doa. Nanti doa siapa? Pak Ari. Pak Ali. Ari. Pak Ari, ya, guru agama. Oke. Oh enggak, tapi Pak Ustadz ya. Mbah Mutin. Nanti setelah diskusi ada doa. Hanya itu nanti waktu sepenuhnya dan secukupnya langsung saja kami serahkan kepada Bu Siti Nurrohmah. Oh lah ya lupa nggih. Sebelumnya sambutan dari perwakilan kepala sekolah karena yang kepala sekolah ada CGP. Ini siapa Bu yang sambutan? Pak Edi. Monggo Pak Edi untuk mewakili Bu Siti Nurrohmah selaku kepala sekolah untuk memberi sambutan ya sekitar 5 menit lah cukup. Saya lihat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Mahfud MPD selaku pengajar praktek dan yang terhormat Ibu Siti Nurrohmah SDDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Batu Agung dan selaku CGP Angkatan 11 tahun 2024. Alhamdulillah disyukur dan Allah SWT di mana hari ini kita masih diberikan kenikmatan sebuah kesehatan, kita bisa berkumpul di ruangan SD Negeri 1 Batu Agung dalam keadaan sehat, yaitu dalam rangka pendampingan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini tentu adalah sebuah momen, sebuah hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Kita bisa ikut dalam diskusi CGP yang dimana Pak CGP tahun ini di sekolah kita Ibu Siti Nurrohmah selaku kepala sekolah kita menjadi salah satu guru yang terpilih untuk maju menjadi CGP. Tentunya apa yang dilakukan oleh Ibu Siti Nurrohmah ini bisa menjadi contoh bagi kita semua. Semoga kedepannya kita bisa mengikuti jejak beliau, bisa ikut mendaftar menjadi CGP pada tahun periode berikutnya. Dulu juga seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud, di Angkatan 7 saya juga pernah mendaftar, tetapi tidak daftar lagi ya. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ikut lagi. Amin. Dan bisa menjadi CGP pada periode berikutnya. Tentunya dalam diskusi kali ini mudah-mudahan kita nanti selesai mendapat manfaat yang begitu besar, tentu bekal bagi kita dalam menjadi seorang pengajar, seorang pendidik yang berorientasi kepada siswa dengan kurikulum yang baru, kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional
kita bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi yang mewakili sambutan dari kepala sekolah. Langsung saja untuk menghemat waktu, yaitu acara diskusi visi dan prakarsa perubahan oleh Bu Siti Nurrahmah selaku CGP Angkatan 11. Sudah siap Ibu? Semoga waktu secukupnya kami serahkan kepada Bu Siti. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahfud MPD selaku pengajar praktik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Batu Agung. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini. Kita akan mengadakan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Sebelumnya, agar kita tidak tegang dan lebih santai, lebih fokus, kita ice breaking sebentar ya. Mari Bapak Ibu berdiri semua. Pak Mahfud ikut. Ya. Ice breaking kali ini bertujuan agar kita tidak tegang, kita bisa santai tapi fokus. Ice breakingnya mudah sekali. Tolong kerjakan apa yang saya perintah, ucapkan, tapi tidak saya lakukan. Yang Bapak Ibu lakukan, yang saya perintah dengan omongan saya. Misalnya, kepala. Nah, Bapak Ibu pegang kepala. Tapi kalau saya kepala, berarti jenengan pegang kepala tapi tidak hidung ya. Sudah siap? Siap. Lakukan yang saya perintah dengan omongan ya. Kepala. Iya. Pundak. Telinga. Cepat Bu, cepat. Hidung. Mulut. Telinga. Mulut. Hidung. Wah, akalnya do pinter podo ora do ngerti Bu Siti. Ya, perhatikan saya. Ora do ngerti Bu Siti ya. Pundak. Hidung. Bapak. Sudah konsentrasi Bapak Ibu? Marilah kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Sebelum diskusi kita mulai, saya akan membacakan puisi dari dari Bung Karno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Aku Melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan India bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak,
bukan lagi lagu Batak yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan lagu perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar, merdeka, merdeka Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari puisi Aku Melihat Indonesia tadi, kira-kira apa ya yang tersirat dalam puisi tersebut? Merdeka. Ya, coba Pak Ari. Terima kasih dari apa yang disampaikan tentang puisi tadi. Banyak hal yang bisa kita garis bawahi bahwa kita sedikit mengenang tentang kemerdekaan Indonesia yang terus harus kita mengandalkan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari mulai suara kita, hati kita, bahwa Indonesia itu harus tetap disanjungkan dari nenek moyang sampai anak cucu kita harus kita tunjukkan dan harus kita suarakan terus menerus sampai mereka berpikir bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Kita harus lebih maju dari hari ini dan terus ke depan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ari, bagus sekali. Coba kemudian Budia, apa arti puisi yang tadi saya baca? Iya, dari puisi yang bisa dibaca, saya melihat yaitu tadi merdeka. Jadi dari anak cucu kita harus mengajarkan bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Gitu. Cukup dari saya seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih Budia. Nah, dari puisi Aku Melihat Indonesia itu menggambarkan keharuan dan kebanggaannya saat menatap hamparan sawah, gelora ombak, keagungan gunung, serta keindahan budaya tanah tumpah darah Indonesia. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus berani berkorban untuk Indonesia. Lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang visi. Apakah visi sekolah kita itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman dan apa yang harus diberikan kepada siswa? Apakah visi sekolah kita itu sudah sesuai dengan visi guru calon guru penggerak? Nah, sebelumnya apa yang dimaksud visi? Nah, visi adalah cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pandangan hidup dan harapan yang jauh ke depan. Visi itu tujuan atau cita-cita yang akan kita wujudkan. Berarti cita-cita apa yang akan diwujudkan oleh sekolah kita nanti? Apakah visi sekolah kita itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman atau belum? Atau
perlu diubah atau tidak. Kemudian harapan itu harus tergambar dengan jelas dan terukur agar dapat dirumuskan dalam misi dan indikator untuk mewujudkannya. Sebelum kita menelaah tentang visi sekolah kita, coba kita berpikir dulu untuk melengkapi kalimat rumpang. Untuk menuju visi, ada aspek-aspek yang harus kita bahas bersama. Yang pertama, ya, untuk mewujudkan visi kita itu kita memimpikan murid yang bagaimana. Nah, kita sebagai guru harus berpihak kepada murid. Kita sebagai fasilitator, mediator itu harus bisa menjadikan murid itu menjadikan murid sebagai menghambakan murid, melayani murid agar bisa sesuai dengan karakternya, kita bisa mengembangkan potensi yang ada pada murid. Nah, kita memimpikan murid yang bagaimana? Kita diskusi bersama, coba sebelumnya kita berpikir kita memimpikan murid yang bagaimana. Nanti hasil diskusi akan kita simpulkan bersama. Tolong Bapak Ibu tulis kita memimpikan murid yang bagaimana. Nanti saya beri kertas, ditulis di sini, nanti ditempel di papan pajang yang telah saya sediakan. Malu nulis. Gendeng dhewe, Pak. Setiap hari kita mengajar anak-anak didik kita, ya, kita mengharapkan anak didik kita itu akan menjadi yang bagaimana. Kalau sudah ditempel di tempat yang saya sediakan, ada yang moto pas nempel. Oh iya, ada namanya ya. Terima kasih. Dari poin yang pertama kita memimpikan murid yang bagaimana. Ini dari hasil pendapat dari Bapak Ibu Guru. Bu Yanti, murid-murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Ya. Bisa. Halo. Ya. Kemudian Pak Edi, berakhlak baik dan cerdas. Kemudian Pak Ari, berakhlak mulia, berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Kemudian Bu Nana, ukuranmu piro? saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, berbudi pekerti dan berpikir kritis.
Awakmu kiper iso to? Awakmu kiper iso to? Bro, saya memimpikan murid yang No, berakhlak mulia, ya, oke. Ya, ya, ya. mengerti, yang Ya. luhur, berpikir Iya, iya. kritis, berkreatif, inovatif. Nah, kemudian Pak Salwadi membimbingkan murid yang mempunyai akhlak baik, mampu berpikir kritis dan kreatif. Terima kasih, bagus semua. Berarti kita mempunyai tujuan dalam mengajar murid-murid kita. Kita bukan hanya sebagai pentransfer ilmu, pentransfer materi. Kita harus menjadikan murid kita itu berkarakter, mempunyai karakter yang baik. Selain itu juga kreatif, inovatif berarti kita mendidik anak kita untuk menjadi pembaru agar menjadi lebih baik dalam dunia pendidikan. Berarti kita membimbingkan murid yang bagaimana? Membimbingkan murid yang kita ambil garis besarnya ya. Kita membimbingkan murid yang berakhlak mulia, mempunyai berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Nah, kemudian sebelum kita melangkah ke visi tadi, kita melengkapi kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah saat pembelajaran kita selain mentransfer ilmu juga memperhatikan karakter anak. Dalam memperhatikan karakter anak, kita tidak boleh berpuasa, tidak boleh guru adalah segalanya. Kita harus memperhatikan anak didik kita. Sebagai guru kita harus menghambakan siswa. Artinya apa? Kok kita menghambakan siswa? Kita harus melayani murid kita. Kita melayani murid kita dalam mengajar, melayani sesuai dengan karakteristik anak didik kita. Kenapa? Karena setiap anak-anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sebagai guru kita harus memperhatikan karakter anak. Kita harus mempunyai metode yang disesuaikan dengan karakter anak didik kita, tidak boleh disamaratakan. Nah, kembali ke poin 2. Bagaimana kita memaknai, kita percaya bahwa murid adalah, murid itu seperti apa dalam bayangan Bapak Ibu guru. Tolong Bapak Ibu tuangkan dalam kertas, nanti kita bahas lagi seperti tadi. Ini ganti warna oranye biar tidak sama. Ya, jangan lupa namanya dari siapa nanti. Ya, kita percaya bahwa murid adalah objek pembelajaran atau gimana. Diam.
Aktif sekali. Terima kasih. Terima kasih. Sudah semua? Ya, bentar. Tak tunggu Ibu dia. Nah, dari yang Bapak Ibu sampaikan, tolong diutarakan. Pak Edi tadi menganggap kita percaya bahwa murid adalah Pak Edi. Murid adalah anak yang memiliki karakter dan punya bakat. Tentunya bakat setiap anak ini pasti berbeda-beda. Kita sebagai guru kita harus bisa mengoptimalkan karakter dan anak-anak tersebut ya, bisa keluar dan bisa berkembang. Terima kasih. Menurut Pak Edi, murid itu mempunyai karakter dan bakat yang berbeda-beda. Kemudian menurut Bu Ani, murid adalah Saya percaya bahwa murid adalah memiliki keunikan masing-masing dan bakat yang terpendam pada murid itu yang nanti bisa dapat kita gali dan kita kembangkan agar muncul dari keistimewaan anak tersebut. terima kasih. Kita percaya bahwa murid itu adalah amanah, betul ya. Amanah yang mempunyai karakter dan bakat yang berbeda-beda serta keunikan yang akan kita kembangkan, kita gali sehingga anak tersebut itu sukses, sejahtera dunia dan akhirat. Nah, seperti itu pandangan kita semua dari diskusi kita. Kemudian sebelum melangkah ke visi lagi, kita melengkapi kalimat rumpang. Di sekolah kita mengutamakan, kita setiap hari pergi ke sekolah bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak didik kita. Nah, harus kita niati dari dalam hati. Yang pertama itu ibadah. Nah, menurut Bapak Ibu, di sekolah kita harus mengutamakan apa? Nanti tolong utarakan pikiran Bapak Ibu dulu dalam kertas, nanti ditempel lagi. Tulis ke Mbak Nanasan. Sambil diminum makan Bapak Ibu, jangan sepaneng. Monggo Pak. Betul.
Sudah semua Bapak Ibu? Kita sebagai guru setiap pagi di sekolahan itu kita mengutamakan Pak Edi, Pak Edi di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter, berarti menjadikan sekolah itu tempat mendidik anak, menjadikan anak berkarakter. Kemudian Bu Yanti menjadikan kebutuhan peserta didik menjadi anak yang berkarakter juga. Kemudian dia di sekolah mengutamakan pendidikan yang berkarakter juga. Kemudian Pak Sal mengutamakan keselamatan anak didik, perlengkapan dan prasarana sekolah ya. Semuanya bagus semua. Berarti kita di sekolah itu kita mengutamakan apa? Mengutamakan murid kita, mengutamakan pendidikan, dan pendidikan bisa berjalan didukung oleh sarana dan prasarana, dan juga kerjasama kita semua rekan guru, wali murid, dan pemerintah sehingga terlaksana pendidikan yang baik. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan anak yang berkarakter. Kemudian selanjutnya melengkapi kalimat rumpang, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Tolong hasil pemikiran Bapak Ibu guru dituangkan dalam kertas, kemudian ditempel lagi. Sing lengket mengke nganu. Kok lengket kabeh apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu mengacu pada hak siswa. Berarti siswa di sekolah itu untuk apa? Seperti itu. Kalau di sekolah, murid sebagai objek pembelajaran itu zaman dulu, karena guru sebagai satu-satunya pusat informasi. Tetapi sekarang pemikiran seperti itu sudah tidak berlaku. Berarti pemikiran sekarang itu murid adalah pelaku pembelajaran. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Nah, di sekolah murid itu beranggapan yang bagaimana? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Pak Salwadi, sekolah adalah tempat belajar dan menimba ilmu, ya bagus. Kemudian Pak Ari, mereka punya hak dan kewajiban yang sama dalam pembelajaran. Berarti hak murid untuk belajar.
Dari Budia, murid berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang baik. Juga hak murid. Kemudian dari Bu Nana, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Hak murid untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian dari Pak Mat Abro, siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan bakat dan minat. Bagus Bapak Ibu Guru, murid di sekolah kita itu memang untuk mendapatkan pendidikan. Selain pendidikan berupa transfer ilmu, juga pendidikan karakter. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk melengkapi kalimat rumpang yang selanjutnya. Kita warga sekolah ini yakin untuk, nah, kita sebagai guru di sekolah mempunyai keyakinan yang bagaimana, apa? Saya yakin saya bisa menjalankan tugas dengan baik. Saya yakin, nah, yakin apa? Tolong dalam benak Bapak Ibu dituangkan dalam kertas, nanti ditempel, kita bahas bersama lagi. Berarti kita setiap hari pergi ke sekolah menjalankan tugas. Nah, menjalankan tugas yaitu mendidik anak didik kita dengan sepenuh hati sesuai dengan karakter anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan bakat minatnya dan kemudian bisa sukses sesuai apa yang mereka cita-citakan. Nah, kita di sekolah yakin bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk, nah, ini dari Budia, bisa sama-sama mendidik anak didik kita. Bagus, berarti kita dengan keikhlasan hati untuk menjalankan tugas mendidik anak didik kita. Kemudian dari Bu Nana, saya yakin untuk membimbing murid agar mencapai kebahagiaan. Dari Pak Sal, menjaga keselamatan warga sekolah baik gangguan dari dalam maupun luar sekolah. Kemudian dari Pak Edi bisa membimbing untuk mengamal apa Pak? Mengoptimalkan kemampuan anak. Kemudian dari Pak Edi, saya yakin dapat menuntun dan membimbing siswa untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Nah, itu semua betul, bagus semua pemikiran kita bahwa kita di sekolah menjalankan tugas untuk mendidik anak didik kita. Kemudian melengkapi kalimat rumpang yang selanjutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa bagaimana kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, apa yang ada di benak Bapak Ibu Guru tolong diungkapkan dalam tulisan, nanti kita akan bahas bersama.
Terima kasih. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama dari Pak Ari. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa memiliki bakat dan kemampuan masing-masing dari Pak Edi. Jadi dia setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Tugas kita sebagai guru mengoptimalkan bakat tersebut sehingga berkembang maksimal. Dari Bu Nana, saya yakin bahwa setiap anak memiliki bakat yang berbeda. Dari Pak Salwati, sekolah tempat belajar bermain mengembangkan bakat anak. Dari Bu Ani, anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Ya memang anak didik kita beraneka ragam karakteristiknya, dari bakat, kemampuan juga berbeda. Kita sebagai guru harus bisa menyelami bagaimana karakter siswa tersebut agar pembelajaran kita berhasil. Dari kalimat-kalimat rumpang yang kita lengkapi tadi, itu kita menuju anak didik yang berkarakter, menuju ke murid atau pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, tugas kita sebagai pendidik harus mewujudkan karakter-karakter siswa dalam pelajar Pancasila. Nah, sebelum menuju visi yang akan kita bahas, dari kalimat rumpang yang kita lengkapi itu, kita ingin mewujudkan anak didik kita itu menjadi pelajar Pancasila. Dari pelajar Pancasila itu kita mempunyai kewajiban untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu seorang murid harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian seorang murid itu bisa mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Kita sebagai pendidik harus bisa mewujudkan anak didik kita itu berkarakter sesuai karakter pelajar Pancasila. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan dalam media praktisi seperti di KKG atau dimanapun bagaimana cara kita agar kita bisa mewujudkan murid kita itu sebagai pelajar berprofil Pancasila.
Lanjut Mbak Yanti. Sekarang kita dari melengkapi kalimat-kalimat yang rumpang tadi dan sudah lengkap. Dari kita memimpikan murid yang bagaimana, kita percaya bahwa murid itu adalah di sekolah kita mengutamakan apa, murid di sekolah kita sadar betul bahwa semuanya itu untuk mewujudkan visi dari SD Batur Agung. Visi sekolah kita yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi berbasis iptek, beriman, bertakwa, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya, serta peduli terhadap lingkungan. Nah, ini visi sudah berlaku beberapa tahun. Nah, tugas kita sebagai pendidik menelaah apakah visi tersebut itu masih sesuai dengan zaman sekarang, perkembangan zaman sekarang, masih sesuai dengan anak didik kita untuk menghadapi kemajuan zaman. Kalau masih sesuai, boleh tidak kita rubah. Kalau tidak sesuai, kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Tolong Bapak Ibu cermati bagaimana visi SD kita itu masih sesuai atau tidak. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nanti saya mohon pendapatnya satu persatu dari teman-teman guru. Apakah masih sesuai? Dari Pak Sal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari visi SD 1 Batur Agung itu sudah bagus, cuma saya menambahkan satu saja, yaitu budi pekerti. Karena sekarang banyak anak-anak kalau berbahasa dengan guru itu banyak yang ngoko. Ya, maka untuk yang satu itu saya minta untuk guru-guru kelas hari-hari tertentu, misalkan hari Jumat atau hari itu dibiasakan untuk berbahasa Jawa yang baik untuk guru-guru dan yang lebih tua. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian Pak Ari, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Ya, terima kasih. Dari visi SD 1 Batur Agung, beberapa bulan saya lihat sudah cukup bagus, tinggal kita kembangkan lagi, kemudian kita langsung praktekkan dan langsung kita anak selalu kita ingatkan bahwa kita punya visi yang demikian, terus kita wujudkan sama-sama hasil. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya visi dari SD 1 Batur Agung ini sudah bagus dan juga sudah berjalan sesuai dengan visinya dalam pembelajaran, karena dalam berpraktek ini sekolah kita juga sudah memberikan siswa yang berakhlak mulia, yang berbudi pekerti. Tentunya dalam melaksanakan visi misi ini sudah baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Sal tadi, ditambahi dengan adanya dengan bahasa dari Jumat, contohnya pakai bahasa Jawa Drama. Dan kebetulan di kelas dasar, di kelas 2 saya juga waktu di bahasa Jawa juga kemarin mengajarkan di awal itu mengajarkan bagaimana kita berbicara pakai bahasa Romo halus. Saya berikan contoh guru bahasa Romonya, bahasa halusnya apa. Kalau seperti itu, ini adalah sebuah pelaksanaan dari misi-misi SD kita. Jadi menurut saya pribadi ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih.
Terima kasih untuk visi dari SD Negeri 1 Batu Ragung, SD kita ini sudah mencakup untuk profil pelajar Pancasila sudah ada di dalamnya. Cuman untuk kalimatnya mungkin bisa dirubah untuk beriman dan bertakwa ditaruh di atas itu di awal. Jadi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, mungkin seperti itu. Dan dilanjutkan yang pendidikan yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Budia. Menurut saya visi dari SD 1 Batu Ragung sudah sesuai, tinggal nanti bisa dikembangkan dan dipraktekkan kesehariannya saja. Terima kasih. Menurut saya visi dari SD 1 Batu Ragung itu sudah sesuai dan menambahi dari Bu Yanti tadi, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia kalau bisa disambung dengan beriman dan bertakwa. Juga berarti letaknya. Nah, itu kan beriman dan bertakwa mandiri berakhlak mulia. Kalau bisa beriman dan bertakwa berakhlak mulia. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk visi SDN 1 Batu Ragung menurut saya sudah sesuai. Semoga nanti kedepannya tetap bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Karena visi SDN 1 Batu Ragung itu sudah beberapa tahun berlaku dan belum ada pembaruan, marilah kita adakan pembaruan agar sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang dengan tuntutan peserta didik kita. Berarti nanti akan kita sesuaikan ya. Ini sudah saya tulis, nanti kita sesuaikan. Nah, apakah visi SDN 1 Batu Ragung itu sudah sesuai dengan misi saya sebagai guru penggerak? Ini kan mematchkan, memadupadankan apakah sudah sesuai. Nah, visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi berbasis iptek, beriman bertakwa, mandiri, berbudaya, serta memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, saya kira ini sudah hampir sama ya, cuma letaknya. Berarti kita ulangi visi misi SDN 1 Batu Ragung di perubahan cuma letak kata-katanya seperti itu ya. Bisa langsung diubah Pak? Monggo bisa. Di belakang Bu, berarti nanti kesimpulan. Nah, menurut Bapak Ibu, visi dari saya itu bagaimana? Tolong dikomentari, ada masukan atau gimana? Mulai dari sini. Visi dari guru penggerak ini yang harus diganti menurut saya, bukan diganti ya, diubah letaknya. Jadi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, mandiri, berbudaya, yang unggul dalam prestasi berbasis iptek serta memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Menurut saya visi dari guru penggerak ini sudah match sama tadi dari visi SDN 1 Batu Ragung. Nah, kalau
Misalnya apa temannya tadi letaknya itu yang apa beriman dan tertawa, kalau bisa ditaruh yang paling atas. Terima kasih. Ya, menurut saya juga sudah sesuai, Bu. Mungkin sama ya letaknya untuk bisa disesuaikan lagi. Terima kasih. Bu Yanti. Terima kasih untuk visi dari guru penggerak. Untuk tata letaknya tadi sudah saya utarakan di visi sekolah. Mungkin untuk yang mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, kita rubah menjadi kata-kata yang diinputkan di visinya sudah sudah memperlihatkan kata-kata dari yang ingin kita Sudah wujudkan mencerminkan. gitu. Jadi takutnya nanti ada wali murid yang lihat untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri yang seperti apa gitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak ada tata-tata kerja teman-teman sama keselarasan antara visi sekolah dan visi guru penggerak. Ini sudah sesuai, sudah selaras. Karena apa? Semua dari visi yang disampaikan tadi, yaitu menciptakan sifat-sifat didik yang berakhlak, yang berbudi, dan yang berkarakter. Seperti yang disampaikan yang tadi, berakhlak, berbudi, beriman ini merupakan dari definisi P5 atau pelajar Pancasila. Kalau saya sudah bagus, tinggal lanjutkan pokoknya. Ini ada berpikir ini juga sulit, ini mau membuat visi juga cukup sulit. Jadi saya kira sudah cukup bagus, tinggal di mix and match dengan visi misi SMK 1 terakhir. Untuk menurut saya ini sudah bagus, Bu. Soal kalimat-kalimat monggo yang dari yang mana, yang dikata yang mana, tapi menurut saya itu sudah mencerminkan semua. Cuma kita tinggal mempraktekkan. Cuma tidak hanya cuma visi misi sebagai tulisan, tetapi dipraktekkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti visi guru penggerak saya dengan visi di SD Baturagung 1 sudah match, sudah sesuai, sudah sama. Tinggal kita membenahi tata letak visi tersebut. Bu Yanti, tolong dibenarkan kesimpulan. Nah, untuk mewujudkan visi itu kita harus bisa tercermin dari sikap kita sehari-hari. Nah, misalnya kita sebagai kepala sekolah kita harus bagaimana? Nah, saya sebagai kepala sekolah akan berusaha membina guru dan memberikan kesempatan pelatihan kepada guru untuk mengembangkan kompetensi dalam mengajar atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan di sekolah. Saya akan memberi kesempatan Bapak Ibu guru untuk misalnya untuk mengikuti diklat-diklat agar meningkatkan profesional Bapak Ibu guru. Kemudian dari guru untuk mewujudkan visi sekolah itu seorang guru harus bagaimana? Seorang guru harus datang tepat waktu, bisa menjadi teladan bagi muridnya, bisa mengajar menyenangkan, berdiferensiasi, ya. Membimbing murid sesuai kodrat alam dan kodrat zona. Seorang guru harus profesional. Maksudnya profesional itu bisa melihat keadaan, bisa melihat karakteristik anak didiknya sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Nah, selain itu, untuk bisa mewujudkan visi tersebut, kita harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua, yaitu mendampingi murid belajar, mendukung program sekolah,
Seperti itu. Kemudian dari pihak siswa kita harus memberi semangat belajar agar anak-anak kita rajin belajar, mempunyai semangat, hawane pengen ke sekolah, tidak mau libur. Nah, seperti itu. Kita harus menjadikan anak itu sopan, berakhlak baik, disiplin. Karena disiplin itu awal dari kesuksesan, seperti itu. Kemudian untuk mewujudkan visi sekolah kita itu harus ada prakarsa perubahan. Lah, apa yang dimaksud prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan artinya upaya atau tindakan yang dimunculkan oleh seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa menjadi prakarsa perubahan, karena kita akan menjadikan sekolah ini sebagai tempat untuk mentransfer ilmu dan mencetak anak yang berkarakter sehingga anak menjadi lebih baik. Berarti kita menjadi seorang prakarsa perubahan. Lanjut, Pak. Nah, kita sebagai guru punya punya inisiatif. Prakarsa perubahan itu dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Menurut Bapak Ibu guru, prakarsa perubahan apa yang dapat kita lakukan? Pak Edi, coba apa prakarsa perubahan yang dapat dilakukan di sekolah kita? Kita bisa mengikuti KKD. Ini di mana dalam KKD tentu kegiatan ini akan menambah wawasan kita sebagai seorang pendidik. Karena saat mengikuti KKD kita bisa menambah pengetahuan ilmu fundamental buat kita sebagai seorang pengajar, tentunya akan bermanfaat besar. Boleh salah siji. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Edi. Salah satu prakarsa perubahan yang dapat dilakukan yaitu salah satunya mengikuti KKG. Dengan KKG kita akan berbagi praktek baik dengan guru-guru sehingga kita dapat mempraktekkan, dapat mengamalkan di sekolah kita. Kemudian prakarsa perubahan apalagi yang dapat kita lakukan untuk mencerminkan visi sekolah kita? Pak Ari, monggo. Terima kasih. Beberapa inisiatif yang dapat kita lakukan untuk membuat perilaku yang mencerminkan sekolah itu guru-guru dapat memberikan tauladan kepada siswa. Contoh, usahakan ya setiap waktu memberikan atau mengutarakan kepada anak untuk makan atau minum sambil duduk. Itu benar rumahnya Bapak ya. Tolong itu misalkan itu bisa dilakukan, maka itu adalah salah sedikit contoh teladan kepada murid bisa kita sampaikan. Kadang ketika anak jajan di luar kan makan sambil berlari, makan sambil jalan itu bukan bagus dan juga berubah. Kalau kita bisa menteladani, misalkan dan mencontohkan, ayo nak, ayo mas, makannya sambil duduk, makan atau minumnya sambil duduk. Nah, itu kita ucapkan, kita beri contoh, insya Allah itu akan menjadi perubahan yang lebih baik kepada anak-anak kita. Ya. Terima kasih. Menurut Pak Ari, prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah yaitu memberi teladan kepada anak didik kita. Ya memang benar, kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan bagi anak didik kita. Karena seorang guru adalah digugu dan ditiru, ya Pak Ari. Ya. Terima kasih. Kemudian menurut Pak Salwati, prakarsa perubahan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah? Monggo Pak. Menurut saya itu karena sekolah kita sekarang tidak ada
murid yang tinggal kelas walaupun belum bisa membaca dan menulis. Maka dari itu untuk terutama guru-guru kelas rendah, supaya bagaimana anak itu bisa menulis, membaca, dan berhitung. Tidak hanya tugas guru, tapi juga nanti bisa diberitahukan kepada orang tua murid. Kalau memang muridnya ada yang belum bisa membaca. Karena sebenarnya kalau menurut pendidikan dulu saya kecil, anak tidak bisa membaca dan berhitung, itu pasti tidak tinggal kelas. Tapi karena sekarang tidak ada istilah tinggal kelas, semua naik kelas, maka diusahakan anak itu bisa membaca, menulis, dan berhitung. Jangan sampai nanti sudah kelas 5, kelas 6 belum bisa membaca. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Salwadi. Salah satu prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah yaitu berarti kita harus membiasakan anak untuk berliterasi, membaca dan membuat anak dengan kegiatan literasi membaca. Kita sediakan pojok baca. Nah, waktu istirahat anak-anak kita arahkan, kita giring ke pojok baca untuk latihan membaca. Seperti itu. Kemudian prakarsa perubahan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah menurut Budia? Ya, menurut saya di sekolah bisa diadakan adanya ekstrakurikuler sehingga anak-anak bisa menyalurkan bakat dan minatnya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak. Karena anak itu punya keunikan dan bakatnya masing-masing. Seperti ada yang suka dengan bulu tangkis, kita bisa memfasilitasi dengan setiap hari minggu misalkan ada ekstra bulu tangkis seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Budia. Program sekolah kita memang sudah ada ekstrakurikuler. Saat ini yang berlaku baru pramuka. Bulu tangkis bagus, tapi kita jarang latihan, jadi tidak aktif. Jika mau ada lomba saja kita latihan. Nah, ini masukan buat kita semua untuk mewujudkan visi misi kita melakukan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa. Kemudian menurut Bu Ani, prakarsa perubahan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah? Monggo. Mewujudkan perilaku dengan pembiasaan menyambut siswa setiap hari. Jadi setiap pagi guru kita ada yang bertugas di depan menyambut saat siswa datang dan dibiasakan untuk salim, salim kepada Bapak Ibu guru dan mengucapkan salam. Nah, setelah itu nanti saat bel masuk kita biasakan untuk membaca Asmaul Husna setiap pagi dan alhamdulillah itu kita sudah bisa berjalan dengan baik. Semoga kedepannya kebiasaan ini dapat bisa terus berlanjut dan kebiasaan ini insya Allah bisa dapat membentuk karakter anak berakhlak mulia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah, terutama yang pembiasaan yang diutarakan Bu Ani memang betul. Dengan pembiasaan salim saat datang itu bisa membudayakan
eh, anak bisa hormat dengan guru, berarti berakhlak mulia. Kemudian dengan pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum kita memasuki pembelajaran, berarti anak sudah mencerminkan mempunyai karakter sesuai visi kita beriman dan bertakwa, seperti itu. Nah, dari pembahasan tadi, dari prakarsa perubahan, dari visi-visi yang kita bahas, berarti kita dapat menyimpulkan visi sekolah SDN 1 Batur Agung yang telah disepakati yaitu apa tadi? Yang diubah letaknya berarti terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi. Langsung diklik klik. Beriman bertakwa. Berarti unggulnya dihilangkan. Dalam prestasi berbasis kan bilangan satu dibanding posisinya. Beriman dan bertakwa berakhlak mulia. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, unggul dalam prestasi berbasis iptek, cuma dibalik. Terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi berbasis iptek, mandiri, berbudaya, peduli terhadap lingkungan. Katanya yang karakter nggak usah diperlihatkan, sudah menjiwai karakter Pancasila. Berarti dihapus. Memiliki karakter tetap. Terhadap lingkungan mana Pak? Lingkungan. Berarti tetap terhadap lingkungan. Karakter dia. Ya. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi berbasis iptek, mandiri, berbudaya, peduli terhadap lingkungan. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Nah, berarti sudah kita temukan kata sepakat tentang visi SDN 1 Batur Agung, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi berbasis iptek, mandiri, berbudaya, peduli terhadap lingkungan. Begitulah jalannya diskusi pada siang hari ini tentang kita membahas visi misi SDN 1 Batur Agung. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu Guru. Semoga dengan diskusi pada kesempatan ini membawa manfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin.
Terima kasih waktunya. Saya kembalikan kepada Pak Mahfud. Iya, beri tepuk tangan untuk Bu Siti Nurrohmah sudah memaparkan diskusi visi dan prakarsa perubahannya. Alhamdulillah tadi berjalan lancar. Mungkin saya memberi penguatan dan beberapa catatan ke Bapak Ibu. Tadi untuk diskusi yang dipimpin oleh Bu Siti, alhamdulillah sudah dilaksanakan, ice breaking sudah dilaksanakan, puisi juga sudah dibaca dengan ekspresif. Kemudian peserta sudah interaktif, jadi kalau diskusi itu jangan yang depan saja, sudah melibatkan semua peserta, berarti sudah interaktif sekali. Kemudian mengenai visi dan prakarsa perubahan, tadi kan diawali dengan kalimat melengkapi kalimat rupang ya. Tadi awalnya melengkapi kalimat rupang, terus dijabarkan ke visi. Dan visi sekolah tadi dari tahun ini sudah lama belum berubah ya. Dengan kesempatan ini tadi sudah dirubah ya, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berbasis iptek, mandiri, budaya, dan bukti terhadap lingkungan. Memang betul kalau yang kaitannya dengan beriman, bertakwa itu kalau bisa yang di depan ya, di depan sudah bagus. Terus kemudian tadi Mbak siapa tadi bukan kalau berprofil Pancasila itu tidak usah ditulis dalam visi misi karena itu sudah mencakup karakter berprofil pelajar Pancasila ya. Jadi memang kata-kata dalam visi misi itu sudah ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tadi juga visi CGP dari Bu Siti juga sudah diungkapkan dan prakarsa perubahan tadi juga sudah ya. Jadi Bapak Ibu, prakarsa perubahan itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Jadi prakarsa perubahan itu untuk mencapai visi itu. Jadi apalah arti visi? Nah, visi wis diwapi, wis wapi apa ya apa kata-katanya indah, sudah dicetak di samping kelas terus ono gambar-gambari. Tapi itu cuma visi tidak dilaksanakan ya percuma. Artinya visi itu bisa tercipta dengan prakarsa perubahan yang intinya adalah kolaborasi ya. Visi itu tidak akan tercapai jika tidak ada kolaborasi, tidak ada dukungan dari Bapak Ibu guru semua ya. Jadi Pak Sawaldi tadi juga tertarik tadi ya dengan kebiasaan basa krama. Memang betul Pak Sawaldi, memang anak-anak sekarang itu nak dijarke wae. Kita sebagai guru juga harus selalu ngandani. Ayo masuk ora langsung dijawab orang bisa jawabnya apa mboten nggih. Kadang-kadang sithik nanti dia akan selalu teringat ya. Jawab piye ya. Nanti kita juga sebagai guru juga harus bisa memberi teladan, okay? Memberi teladan kalau berbicara kepada teman kalau bisa ya basa promose ya, lalu dengan berbicara dengan teman waduh engko dikene gurune biasa-biasa kok nanti Pak Guru yang ngomongnya biasa seperti itu. Jadi kita mulai dari kita memberi teladan dulu. Itu. Selanjutnya tadi prakarsa itu perubahan prakarsa bisa kita jalankan itu ada 3 unsur Bapak Ibu ya. Yang pertama inisiatif perubahan. Tadi inisiatif perubahannya kan ada banyak ada 5S, ada pojok baca dan sebagainya. Kemudian ada pemimpin. Jadi ada pemimpinnya yang selalu menggerakkan. Ya tidak harus kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau kepala sekolah tidak ada, juga harus nanti guru-gurunya juga harus bisa menggerakkan, harus bersemangat. Yang terakhir adalah pengikut. Jadi ada pemimpin, ada pengikut. Ya, jadi percuma saja ada pemimpinnya jalan, tapi pengikutnya alah. Kata-kata halah itu wes marai males ya Bu. Halah. Ya, jadi kata halah itu dikurangi Bapak. Halah ya. Itu kata-kata sing
pertama marahi males itu helah gitu. Ya, berarti ada pemimpin, ada pengikut. Tadi 3 itu kalau visi dari SD Guntur Agung ini nanti bisa tercapai. Itu Mbak Ibu Siti sudah lega ya, untuk diskusinya sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya minta doa dulu supaya pertemuan ini berkah. Amin. Pada Pak Ustadz sama Pak Ari. Pak Ustadz Ari monggo. Nah, duduk, duduk Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Kita bersama-sama, semoga semua kita yang saya ini selalu jauh sekali Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik. Amin. Rabbi bi'ilmina bi'ahsani wa Amin. Ya Allah, anugerahkan kami sedikit dari banyak ilmu, pengetahuan yang ilmu yang bermanfaat. Amin. Tak lupa atau tak sesat langkah kami. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mudahkanlah bantulah kami untuk mempersiapkan putra putri kami menuju Indonesia emas tahun 2045 dan menuju perubahan yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan kami dengan Amin. doa dan harapan kami perjalanan menuju dunia wakil akhir hasan mawati ma'amillah subhanallah dari istirahat amal yasukun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Arif telah memimpin doa. Semoga doa tadi benar-benar didengar dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, acara dari awal sampai akhir sudah terlaksana. Terima kasih atas partisipasinya. Wayahe mulang, wayahe kelebur pramuka, tapi tidak kumpul. Betul apa nggih Bapak nggih? Enggak apa-apa nggih, cuma 1 jam 2 jam. Terima kasih Bu Siti. Saya doakan semoga nanti pendidikannya masih lancar, masih jalannya masih panjang, masih sampai Desember. Dan nanti kita bertemu lagi di Loka 2 besok Minggu sama di SMP 3. Waduh, berdes gitu. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf jika penyampaian saya moderator tadi masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Nanti setelah ini sesi saya minta foto seperti biasa ya Bu, foto di belakang nama SD. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke karaoke monggo.